وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوات في الله وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita dan hati kita dan anggota badan kita atas nikmat yang Allah berikan ini dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Allah takdirkan kita bisa ruku, sujud, berzikir. Allah takdirkan kita bisa hadir di majlis ilmu untuk mentadabburi ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Karena ilmu itu akan membimbing kita. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu itu yang akan menerangi kita di dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Sungguh kita butuh terhadap ilmu agar kita tidak terperosok ke dalam lembah-lembah, ke dalam lubang-lubang kesyirikan, lubang-lubang kebid'ahan dan lubang-lubang kemaksiatan yang menyebabkan kita binasa wal iyadzubillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, yang bisa menerangi kita dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini sampai meraih ridho Allah, jannah Allah azza wa jalla. Amin. Ikhwat billah, kita masih membaca di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, masih tentang asaruz dzunub, tentang pengaruh-pengaruh jelek dari dosa-dosa. Maka ikhwat billah, jangan remehkan kecilnya dosa, karena dosa itu memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat banyak dan sangat besar dan sangat bahaya. Dan kita sebagian besarnya sudah kita baca, atau sebagian kecilnya sudah kita baca. Di antara pengaruh jelek dosa yaitu hirmanul ilmi, Allah haramkan baginya ilmu. Ada saja cara Allah untuk menghalangi orang yang bermaksiat untuk mendapatkan ilmu dengan berbagai macam uzur yang intinya dia tidak mendapatkan ilmu. Maka hati-hati, kemaksiatan akan menyebabkan seseorang itu diharamkan mendapatkan ilmu. Fa innal ilmu nurun, karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, sedangkan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Nah, qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, syakautu ila waki su'a hifzi, aku pernah mengeluhkan jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau membimbing aku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, dan beliau pun menyatakan, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma fadlun, sesungguhnya ilmu itu adalah keutamaan dari Allah. Dan riwayat yang lain, ilmu itu cahaya. Wa fadlullah la yu'tahu 'asi, dan ilmu Allah, keutamaan Allah, tidak Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Astaghfirullahaladzim, kita bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian di antara pengaruh jelek dosa yang berikutnya yaitu hirmanur rizqi, diharamkan mendapatkan rizki. Terhalangnya mendapatkan rizki. Kemudian yang ketiga,
yaitu wahsah yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Timbulnya rasa kegelisahan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat yaitu wahsya allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Kegelisahan ketika berjumpa dengan orang lain. Lebih-lebih orang soleh. Malu dia. Sehingga dia berkumpul dengan orang jelek. Sehingga dia berkumpul dengan hizbis syaitan, tentara syaitan, bala tentaranya syaitan, sehingga makin rusak. Ini bahayanya kemaksiatan. Wa minha, di antara atharuz dzunub yang berikutnya, atharuz dzunub wal ma'asi, asar-asaruz dzunub, dosa dan kemaksiatan, pengaruh-pengaruh dosa dan kemaksiatan berikutnya, yang kelima adalah ta'siru umuri alaihi. Rumit, susah segala urusannya susah dan semua hal susah, padahal perkara itu mudah. Ini bahaya kemaksiatan. Yang keenam, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Kegelapan yang dia dapati dalam hatinya gelap. Orang yang gelap hatinya, dinasihati enggak nerima lagi. Maka dia bagaikan orang yang keluar di malam hari, orang buta keluar di malam hari sambil mencari kayu bakar. Bisa jadi yang dia pegang adalah ular. Ini bahaya, menyebabkan hatinya mati. Apa manfaatnya yang matanya bisa melihat kalau hatinya mati? Nasihat-nasihat tidak bisa masuk ke dalam hatinya, karena hatinya sudah mati, wal iyadu billah. Kemudian pengaruh dosa dan maksiat yang berikutnya, yang ketujuh adalah annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Bahwasanya kemaksiatan itu akan melemahkan hati dan melemahkan anggota badan, melemahkan badan. Jadi pemalas, ya. Kena gara-gara maksiat, capek bermaksiat sehingga malas, dan hatinya juga malas. Mau sholat jamaah malas, mau taklim malas, mau kerja malas. Ini gara-gara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya kita sudah sebutkan syarahnya atau penjelasannya. Yang ketujuh, pengaruh dosa dan maksiat, yaitu hirmanut ta'ah, diharamkan melakukan ketaatan. Ketika dia lalai melakukan ketaatan, itu ada kemaksiatan. Perintah Allah ditinggalkan, itu kemaksiatan. Maka dia diharamkan melakukan ketaatan yang berikutnya. Akhirnya diharamkan untuk sholat berjamaah. Maksiat lagi berarti meninggalkan sholat jamaah. Akhirnya diharamkan hadir majelis ilmu. Maksiat lagi, tidak beribadah kepada Allah, tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak hadir majelis ilmu. Akhirnya terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan yang lainnya. Padahal satu kebaikan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini bahaya dosa dan kemaksiatan. Yang kesembilan, yaitu wa minha anal ma'asi tuqassirul umur. Ini yang kita lanjutkan, karena sudah sekian lama kita baca sampai pada pengaruh dosa dan maksiat yang ke-8. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan satu, yaitu pengaruh dosa dan kemaksiatan yang ke-9, annal ma'asi tuqassirul umura. Sesungguhnya kemaksiatan mengurangi umur. Umurnya jadi berkurang, umurnya jadi pendek. Wa tamhaqu barakatahu, dan menghilangkan barokah umurnya. Atau umurnya panjang tapi enggak barokah, digunakan untuk perkara yang sia-sia, untuk kemaksiatan, enggak barokah umurnya. Wala budda, ini pasti mengurangi umur. Fa innal birra kama yazidu fil umri, sebagaimana kebaikan, ketaatan itu menambah umur. Fal fujur yuqassirul umra, maka orang-orang pendosa maka terkurangi atau berkurang umurnya. Awalnya coba-coba ngerokok,
Lama-lama ingin coba-coba minum khamr. Lah kemudian meningkat lagi, ingin coba ekstasi. Coba lagi ganja, coba lagi apa lagi? Perkara-perkara haram yang lainnya. Akhirnya sakit-sakitan. Kemudian maling. Karena ingin mendapatkan ekstasi tadi. Obat terlarang tadi. Ngepil. Akhirnya membunuh, merampok untuk mendapatkan apa yang dia cari. Akhirnya ketahuan dibunuh orang, pendek umurnya. Atau sakit jantungnya. Batuk-batuk kena paru-paruhnya karena pengaruh minum khamr dan yang lainnya. Akhirnya rusak ginjalnya dan yang lainnya. Maka dosa-dosa itu memperpendek umur, mengurangi umur dan juga menghilangi barokahnya umur, dan ini pasti. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadzal mawdi'. Sungguh para ulama bersisi pendapat tentang permasalahan ini. Kok umur bertambah sih? Bukankah umur itu sudah ditentukan ketika manusia itu berada di rahim ibunya 120 hari di rahim ibunya, maka ditentukan umurnya, ajalnya, rizkinya, bahagianya dan sengsaranya. Dan itu sudah ditentukan, tidak bisa berubah. Maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, faqalat ta'ifatun, berkata sebagian para ulama, nuqsanu umuril 'asi huwa zahabu barakati umurihi. Berkurangnya umur orang yang bermaksiat adalah hilangnya barokah umurnya. Bukan umurnya yang berkurang, tapi barokah umurnya yang berkurang. Artinya umur yang dia miliki itu tidak bermanfaat, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Umurnya hilang begitu saja, sia-sia, bahkan melakukan perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka tidak berkah umurnya. Wa ma aku alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'til ma'asi. Ini benar. Dan dia merupakan sebagian dari pengaruh-pengaruh dosa, menyebabkan umurnya tidak barokah. Ini pendapat yang pertama. Yang berkurang itu bukan umurnya, tapi barokah umurnya. Wa qalat ta'ifatun, berkata sebagian para ulama yang lainnya, bal tunqisuhu haqiqatan. Yang berkurang itu ada umurnya, betul-betul umurnya yang berkurang. Bukan barokahnya, umurnya berkurang. Misalnya dia maling, perbuatan dosa, maksiat kan? Ketahuan masa, dikeroyok masa, dibakar masa, mati, berkurang kan umurnya? Betul-betul berkurang kan umurnya? Bukan barokahnya saja, umurnya pun berkurang. Karena yang kusur rizqo, sebagaimana berkurangnya rizki. Ketika seorang itu bermaksiat, rizkinya seret. Betul-betul rizki yang seret. Cari kerja susah, dapat kerja juga dimarah-marah terus, orang pun banyak nolak dan yang lainnya. Ini betul-betul rizkinya yang berkurang. Sebagaimana umurnya betul-betul berkurang. Faja'alallahu subhanahu lil barakati fir rizki asbaban katsiratan. Allah menjadikan bagi barakah pada rizki sebagai sebab. Asbaban katsirah, sebab yang banyak. Maka Allah jadikan seseorang itu rizkinya barakah, sehingga Allah jadikan rizkinya jadi banyak. Umur seorang itu ketika rizki itu barakah, jadi banyak, dia berkembang, bertambah karena rizkinya barakah. Demikian juga umur. Kalau Allah jadikan umur seorang itu barakah, jadi panjang umurnya. Berarti pendapat kedua ini menyatakan yang bertambah itu betul-betul umurnya, yang berkurang itu betul-betul umurnya. Kalau orang bermaksiat, yang berkurang itu betul-betul umurnya berkurang. Kalau pendapat yang pertama tadi, yang berkurang itu barokah umurnya, kurang barokah umurnya. Pendapat yang kedua, betul-betul umurnya berkurang. Sebagaimana rizki, kalau berkurang, betul-betul berkurang rizkinya. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Tukatsiruhu, maka
harta yang dia miliki pun bertambah banyak kalau memang barokah. Wa taziduhu, dan bertambah. Nah, walil barakati fil umuri asbaban tukatsiruhu wa taziduhu. Demikian juga umur yang barokah maka akan bertambah dan semakin banyak, semakin panjang umurnya. Umurnya panjang dan barokah dan bertambah. Ini pendapat kedua. Qalu, maka mereka berkata, wala yamtani'u ziyadatul umuri bi asbabi kama yunqasu bi asbab. Mungkin saja umur itu bertambah dengan sebab-sebab. Sebagaimana mungkin saja umur itu berkurang juga dengan sebab-sebab. Nah, umur seseorang itu bertambah dengan dia melakukan sebab-sebab. Umur seorang itu berkurang karena dia melakukan sebab-sebab. Kenapa umur seorang itu bertambah? Dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah takdirkan dia melakukan ketaatan. Nah, sehingga sehat seluruh anggota tubuhnya, sehingga panjang umurnya. Kenapa umur si fulan itu pendek? Karena dia melakukan sebab-sebab yang memendekkan umurnya. Apa itu? Kemaksiatan. Minum khamr, berzina, na'udzubillah minaz zina, mencuri, membunuh, dan sebab-sebab yang lainnya, akhirnya pendek umurnya. Memang betul Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ketika seseorang di kandungan ibunya 120 hari telah ditentukan rizkinya. Telah ditentukan umurnya, ajalnya, bahagianya dan sengsaranya, semuanya sudah ditentukan. Tetapi Allah pula yang menentukan apa yang dia lakukan sehingga umurnya demikian. Kalau panjang, Allah tentukan, Allah takdirkan apa ketaatan yang dia lakukan. Kalau pendek, Allah telah takdirkan kemaksiatan yang dia akan lakukan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, fal arzaqu wal ajalu was sa'adatu was syaqawatu was sihhatu wal maradu wal ghina wal faqru wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jalla fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha. Maka yang namanya rizki, yang namanya ajal, yang namanya kebahagiaan, yang namanya kecelakaan, kesengsaraan, seseorang itu sakit, seseorang itu sehat atau sakit, seseorang itu kaya atau miskin, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam, dan Allah pula yang menentukan. Naam, sesuai dengan sebab-sebab yang dia lakukan. Dan sebab-sebab yang dia lakukan itu juga Allah sudah takdirkan. Sebenarnya tidak ada perselisihan antara hadis satu dan yang lainnya. Pendapat yang satu dan lainnya tidak bertentangan. Wa qalat ta'ifatun ukhra, pendapat yang ketiga, berkata sebagian para ulama yang lainnya, ta'sirul ma'asi fi mahkil umuri innama huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalbi. Kata para ulama yang lain, pengaruh kemaksiatan, itu yang namanya kehidupan yang hakiki, yaitu hidupnya hati. Hidupnya hati berarti orang yang hatinya hidup, berarti dialah orang yang hidup. Walihada ja'alallahu subhanahu al-kafir mayitan. Oleh sebab itu Allah menjadikan orang-orang kafir itu mereka mayat-mayat, ghairu hayyin, dan mereka tidak hidup. Allah menyebutkan orang kafir itu adalah orang yang mayat, orang yang sudah mati dan tidak hidup. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, amwatun ghairu ahya. Orang-orang kafir itu mati dan mereka tidak hidup. Kok dikatakan mati padahal mereka berjalan di muka bumi? Nah, mereka berdagang dan yang lainnya. Karena seperti mayat, diajak bicara dia diam. Diajak masuk Islam enggak mau, diajak melakukan ketaatan enggak mau, kayak berbicara dengan mayat. Maka Allah katakan mereka itu mayat-mayat. Mereka tidak hidup. Berarti yang namanya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Kalau hati itu hidup, berarti dia hidup. Kalau hati itu ingat Allah,
mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, berarti orang ini orang yang hidup. Nah, berarti dia hidup. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati. Wa umurul insan muddah. Kehidupan seseorang itu sebatas kehidupannya. Umur seseorang itu sebatas kehidupannya. Umur seseorang itu sebatas hidupnya. Falaisa umuruhu illa awqati hayati billah. Dan tidak ada umurnya kecuali umurnya yang di waktu-waktu yang dia gunakan untuk kehidupannya, kecuali waktu hidupnya yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah hidup namanya. Misalnya umur kita 60 tahun misalnya. Nah, kita mulai tobat kepada Allah Ta'ala umur 40 tahun. Umur 40 tahun sampai 60 tahun melakukan ketaatan. Berarti umur kita dari 40 tahun ke 60 tahun tadi. 20 tahun itulah. Berarti kita hidup sekian. Itulah hidup yang asli. Hakikat hidup yaitu hidup yang digunakan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Itulah kehidupan yang hakikatnya. Ada orang yang umurnya panjang tetapi penuh dengan dosa, kemaksiatan dan kekufuran. Dia itu tidak hidup, dia itu bangkai, mayat hidup. Mayat hidup. Waliyadzubillah. Orang-orang kafir mereka adalah mayat hidup. Fatilka sa'atu umurihi. Maka itulah saat umurnya ketika digunakan taat pada Allah Ta'ala. Falbirru, maka kebaikan-kebaikan, ketakwaan, kebaktian, wattaqwa dan ketakwaan, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, watta'ah dan ketaatan, tazidu fi hadhil awqat, adalah perangkat-perangkat yang menyebabkan bertambahnya umurnya. Dia melakukan ketaatan, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Ta'ala, itu perangkat-perangkat yang menyebabkan umur itu bertambah. Berarti ketika dia umur 41 tahun, 40 dia tobat, kemudian melakukan ketaatan sampai 41, maka berarti bertambah umurnya menjadi 41. Umur 41 dia melakukan ketaatan lagi kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah sampai 42 tahun, berarti bertambah lagi umurnya menjadi 42 tahun. Tambah 1 tahun lagi, bertambah umurnya dan ketaatan-ketaatan tersebut. Allati hiya haqiqatu umurihi, yang itu merupakan hakikat umurnya. Walau umura lahu siwahu, dan dia tidak memiliki umur kecuali itu. Jadi yang namanya hidup, yang namanya umur, yaitu umur yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Wabil jumlah, secara ringkas, fal abdu, maka seorang hamba, idza a'rada 'anillah, ketika dia berpaling dari Allah, ketika dia melalaikan berzikir kepada Allah, wastaghala bil ma'asi, dan sibuk dengan kemaksiatan yang dilakukan, dha'at alaihi ayyama hayatihi, berarti berlalulah, hilanglah, sia-sialah umurnya. Hayatihi hakikatan, kehidupannya yang hakikat jadi hilang, jadi berkurang. Allati yajidu ghibba idu'atiha yauma yaqul, yang mana nanti pada hari kiamat dia akan dapati. Allati yajidu ghibba, dia akan dapati yang hilang tersebut, idu'atiha, sia-sia. Kapan? Pada hari kiamat. Di mana dia berkata, di dalam surah An-Najm Allah sebutkan, An-Najm ayat 24, mereka berkata, penduduk neraka menyatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, aduh celaka aku, kenapa dulu aku tidak melakukan amal-amal soleh untuk kehidupanku. Jadi amal-amal soleh itu untuk kehidupan kita, kehidupan yang hakiki pada yaumul qiyamah. Kehidupan kita yang sebenarnya yaitu pada yaumul qiyamah, menyebabkan kita hidup pada yaumul qiyamah dengan amal-amal soleh kita, sehingga penduduk neraka menyesal karena di dunia dia tidak melakukan amal-amal soleh. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya
setelah kita mendengarkan yang demikian ini, 3 pendapat para ulama ini tidak ada memang berbeda-beda tetapi tidak bertentangan. Semuanya saling berkaitan dan saling mendukung. Tidak bertentangan, berselisih tetapi tidak bertentangan satu dan yang lainnya. Semuanya saling menguatkan bahwasanya yang namanya kemaksiatan akan menyebabkan berkurangnya umur seseorang dan juga berkurangnya barokah umurnya. Sehingga akan sia-sia waktunya, umurnya. Waktu yang dia gunakan untuk maksiat itu berarti sia-sia, tidak dihitung oleh, artinya tidak dianggap dia mati, tidak dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Ta'ala, sehingga sia-sia. Maka kita coba hitung-hitung, kita umur sekian tahun sekarang ini, berapa tahun kita hidup sebenarnya? Satu hari kita cek nanti malam, dipikir-pikir, satu hari ini habis bangun tidur saya kemana? Apa yang saya lakukan? Ketaatan atau kemaksiatan? Apakah gara-gara dunia melalaikan beribadah pada Allah atau tidak? Berapa jam ketaatan yang kita lakukan? Dari jam sekian sampai jam sekian. Waktu zuhur dari jam sekian, sholat zuhur cuma 5 menit atau 10 menit. Selainnya cari dunia. Terkadang melakukan kemaksiatan, penipuan dan segala macam. Berarti itu bukan umur kita. Nanti asar ada umur kita lagi, 5 menit lagi. Satu hari ini umur kita berapa sebenarnya? Umur kita yang barokah itu berapa? Berapa jam yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla? Ternyata sedikit sekali. Salat subuh 10 menit, salat zuhur 10 menit, salat asar 10 menit, salat maghrib 10 menit, salat isya berapa menit? Enggak sampai 1 jam. 24 jam kita hidup, ternyata yang barokah cuma 1 jam. Itu pun kalau ikhlas, itu pun kalau sesuai dengan sunnah. Kalau enggak ikhlas, berarti mayit. Waliyadzubillah. Tidak barokah umurnya. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatallu'un ila masalihihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah aw la. Fa in lam yakun lahu tatallu'un ila dhalik faqad da'a alayhi 'umruhu kulluhu wa dhahabat hayatuhu batila. Tidak lepas yang namanya manusia, ada orang-orang yang dia memperhatikan untuk kemaslahatan dunianya dan juga untuk kemaslahatan ukhrawiyanya. Dia beramal untuk kebaikan dunianya dan juga untuk kepentingan akhiratnya nanti di akhirat. Ada yang perhatian, ada juga yang tidak. Fa illam yakun lahu tatallu'un ila dzalik, kalau ternyata dia tidak perhatian untuk kebaikan dunianya, tidak perhatian untuk kebaikan akhiratnya, faqad da'a alaihi umruhu kulluh, maka sungguh telah sia-sia umurnya seluruhnya. Main gitar pinggir jalan, apa manfaatnya untuk duniamu? Apakah kenyang? Enggak. Apakah kamu dapat duit? Enggak. Apakah kamu jadi kaya? Enggak. Apakah di akhiratmu kamu diridhoi oleh Allah? Enggak. Dicintai oleh Allah? Enggak. Diampuni dosamu juga enggak. Berarti umurmu sia-sia. Telah hilang umurmu sekian lama itu. Berarti kamu tidak perhatian untuk kebaikan duniamu dan akhiratmu. Wa dhahabat hayatuhu batilah. Berarti telah hilang kehidupannya. Hilang begitu saja, sia-sia umurnya kalau dia tidak memperhatikan kepentingan dunianya dan kepentingan akhiratnya. Umar bin Khattab paling gak suka lihat anak-anak muda nongkrong pinggir jalan. Nongkrong, kemudian main musik atau nyanyi atau gak jelas apa yang dilakukan. Main remi lah, main domino lah. Untuk dunia nggak bermanfaat, untuk akhir nggak ada manfaatnya. Umurnya hilang begitu saja, sia-sia wal iyadzubillah. Gunakan umur yang Allah berikan ini untuk ketaatan. Kalau memang butuh dunia, cari dunia, kerja. Jangan malas. Untuk kebaikan dunia kamu, sehingga kalau dunia kamu bagus, kamu bisa beribadah kepada Allah dengan bagus juga. Bisa punya kendaraan untuk taklim, untuk daurah, untuk bisa beli kitab.
Nah, barakallahu fikum, maka gunakan dunia yang kamu miliki untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga usaha kamu, kerja kamu keluar mencari ma'isha untuk anak dan istri kamu yang niatnya untuk beribadah kepada Allah jadi ibadah. Berarti kamu hidup. Berarti kamu itu bukan mayat. Kamu adalah orang yang hidup karena itu umur kamu yang kamu gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kamu. Wa in kana lahu tatallu'un ila dzalik talat alaihi tariqu bi sababil awaiqi wa ta'assarat alaihi asbabul khair bi sabab ishtighalihi bi abdadiha wa dzalika nuqsanun haqiqiyyun min umrihi. Kalau kamu menyatakan saya perhatian terhadap dunia saya dan akhirat saya, serius? Iya, saya kerja, saya sholat, ibadah, taklim, pengajian, tetapi masih bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi tetap bermaksiat, berarti orang ini tolat alaihi tariq, berarti dia memperpanjang jalan. Bisababil awaiq, nah, dengan sebab banyaknya kendala-kendala. Seharusnya kita hidup untuk Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah. Ternyata kita bermaksiat, berarti ada kendala. Terpaksa harus mutar lagi menjauh. Akhirnya memperlama waktu. Nah, memperpanjang jalan. Seharusnya jalan singkat, langsung lurus saja. Karena bermaksiat, jadi panjang, jadi lama. Jadi mutar perjalanannya. Wa ta'assarat alaihi asbabul khair, dan menjadi penghalang sebab-sebab kebaikan. Kamu melakukan sebab-sebab kebaikan, gara-gara kemaksiatan kamu terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bisawi istighalihi bi abdadiha, disebabkan dengan kesibukannya melakukan lawan-lawannya. Nah, sesuai dengan kesibukan kamu melakukan lawan-lawan dari kemaksiatan atau lawan dari ketaatan. Ikhwatillah, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berarti semakin kita memperpanjang waktu atau banyaknya kendala-kendala yang menyebabkan kita, menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maksiat lagi, akhirnya nggak bisa melakukan ketaatan ini, nggak bisa melakukan kebaikan ini dan itu, terhalang. Sesuai dengan kesibukan kita melakukan lawan ketaatan tersebut. Wa dzalika nuqsanu haqiqiyyun min umrihi, yang demikian itu menunjukkan kurangnya umurnya secara hakikat, betul-betul berkurang umurnya. Maka ikhwatillah, maka gunakan umur yang kita miliki untuk ketaatan kepada Allah. Kita merasa tenang, di dalam berzikir kepada Allah, bukan gelisah. Orang yang bermaksiat hatinya gelisah, nggak tenang. Kalaupun ibadah pada Allah, cuma ngebut, cuma seperti ayam mematuk beras, cepat habis sholat langsung pergi cari dunia lagi, nggak tenang, nggak nikmat. Cobalah, kita itu tenang dan beribadah kepada Allah. Anak-anak kecil yang bikin ribut jangan dibawa ke masjid, supaya para aba dan para santri bisa beribadah dengan tenang, supaya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, merasa nyaman di dalam beribadah kepada Allah, tentram berdialog dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, nyaman, tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka kembalilah kepada Rabb kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kembali kepada Rabb kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuk dalam jannah. Coba kita nikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan ini dengan ketenangan dan kekhusyuan. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul ibadah yang Allah terima. Sehingga itu umur kita. Berarti kita adalah orang yang hidup. Dari satu sisi yang lain, kita adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati.
Jangan kemudian nongkrong-nongkrong pinggir jalan. Apalagi banyak ummahat yang lewat. Ini kan rumah saya. Iya, rumah kamu. Tapi banyak ummahat yang lewat. Banyak santri badat yang lewat. Mereka malu mau lewat. Nah, maka jangan kemudian duduk di pinggir jalan. Rasulullah paling gak suka orang yang duduk di pinggir jalan kemudian cuci mata dengan kotoran. Nah, cuci mata akhirnya kotor matanya. Memandang sehingga orang lain jadi malu. Maka ikhwatifillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Upayakan jangan duduk di pinggir jalan. Sekalipun rumahmu pinggir jalan, karena bisa jadi orang jadi enggak enak lewat di sana karena dipandang olehmu. Cari tempat duduk yang nyaman, yang kamu tidak, yang orang lain juga merasa nyaman. Gunakan waktumu untuk berzikir, membaca Al-Quran, tidak bersantai-santai dengan perkara yang sia-sia. Wasirul masalah, rahasia permasalahan ini adalah, rahasianya adalah, atau intisari dari masalah ini adalah, anna umarul insan muddatu hayatihi, bahwasanya umur seseorang itu sebatas kehidupannya. Ini inti permasalahan. Umur seseorang itu sebatas kehidupannya. Wala hayatalahu illa biiqbalihi ala rabbih, dan tidak ada kehidupan baginya kecuali yang dia gunakan untuk menghadap Rabb-nya. Umur, memang kehidupan kita sebatas kehidupan kita. Umur kita sebatas kehidupan kita. Tetapi tidak ada kehidupan kecuali umur yang kita gunakan untuk menghadap Allah, yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itulah umur kita yang hakiki. Wa tana'umi bihubbihi, yang kita bernikmat-nikmat dengan mencintai Allah. Nikmat rasanya berdialog dengan Allah dalam sholat. Nikmat rasanya diajak bicara oleh Allah ketika baca Al-Quran. Nikmat. Jangan merasa terpaksa. Bukan pula kalian itu membaca Al-Quran supaya nilai ujian kalian jadi bagus. Jangan seperti itu. Supaya juara 1. Jangan. Niatkan ikhlas karena Allah. Hidup kalian untuk Allah. Kalian membaca Al-Quran, menghafalnya, mencari keridhaan Allah. Terasa nikmat ketika membaca Al-Quran. Wa dzikrihi, dan kalian bernikmat-nikmat dengan berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berzikir pada Allah itu nikmat. Kita biasanya kan kalau zikir itu cepat-cepatnya subhanallah, subhanallah, langsung pergi. Kenapa? Takut kehilangan dunianya dimakan dicoto ayam. Apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu tidak bakal hilang. Apa yang Allah telah takdirkan sebagai rezeki kamu tidak akan hilang. Gak usah takut. Sempurnakan zikirmu, sempurnakan majlis taklimmu. Baru taklim 5 menit langsung keluar. Kenapa? Takut nanti dunia saya hilang. Subhanallah. Kepada Allah kita tidak takut, tetapi kepada manusia terhadap hilangnya dunia kita takut. La haula wala quwata illa billah. Maka hendaklah kita bernikmat-nikmat di dalam mencintai Allah Ta'ala, bernikmat-nikmat di dalam berzikir pada Allah, wa isari mardhatihi, dan bernikmat-nikmat dengan mendahulukan melakukan perkara yang Allah ridhoi. Dahulukan Allah daripada dunia, dahulukan Allah daripada manusia, dahulukan Allah daripada hawa nafsu kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Agar umur kita ini barokah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati ini suatu saat akan bermanfaat, terutama ketika hawa nafsu ditambah lagi syaitan menggoda kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kita ingat-ingat di antara asar-asar dosa dan maksiat akan menyebabkan, 1, terhalangnya ilmu.